Suasana malam itu terasa begitu menyenangkan di dalam bis pariwisata yang melaju dengan kecepatan sedang, meninggalkan hiruk-pikuk kota Bandung menuju Subang. Rombongan penumpang yang terdiri dari para pegawai kantor dan keluarga mereka masih tenggelam dalam euforia liburan yang baru saja mereka nikmati. Wisata alam dan kuliner selama 3 hari penuh meninggalkan kesan mendalam, dan kini mereka tengah dalam perjalanan pulang dengan hati yang puas meskipun tubuh terasa letih. Di dalam bis, tawa canda tak henti-hentinya terdengar. Budiah, ketua rombongan, dengan suaranya yang lantang menceritakan kejadian lucu saat mencoba menaiki perahu bebek di danau. Para pegawai lain menimpali dengan berbagai komentar jenaka, sementara sebagian anak-anak tertidur lelap di pangkuan orang tuanya. Di barisan depan, Pak Arif, sang ketua divisi keuangan, asyik memainkan gitar kecil sambil menyanyikan lagu kemesraan bersama beberapa rekannya. Denny, seorang pemuda berusia 20-an yang duduk di dekat jendela, sibuk memotret suasana malam dari balik kaca. Gemerlap lampu kota Bandung perlahan menjauh, digantikan oleh kegelapan yang menyelimuti perbukitan. Sesekali, Denny melihat bayangan pepohonan tinggi bergoyang diterpa angin malam. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan perjalanan kali ini, tapi ia mengabaikan firasat itu dan kembali bergabung dalam percakapan. Sementara itu, Pak Herman, sang supir, tetap fokus mengemudikan bis. Ia sudah berpengalaman bertahun-tahun mengemudi di rute ini, dan tanjakan Emen bukan lagi hal yang asing baginya. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa sedikit risau. Entah kenapa, perasaannya tidak enak sejak keberangkatan tadi sore. Ia mencoba mengusir pikiran negatif itu dengan bersenandung pelan, namun keraguan masih menggelayuti benaknya. Di kursi belakang, beberapa pegawai muda sibuk bermain kartu remi, bertaruh dengan camilan yang masih tersisa. Suara mereka yang riuh menarik perhatian Budiah, yang akhirnya memarahi mereka dengan nada bercanda, menyuruh mereka tidak membuat keributan. Salah satu dari mereka, Bima, menggoda Budiah dengan berkata, "Bu, jangan galak-galak, nanti ada arwah tanjakan Emen ikutan nimbrung loh." Suasana mendadak hening. Beberapa orang menoleh ke arah Bima dengan tatapan jengkel. "Jangan sembarangan ngomong, Bim," tegur Pak Arif dengan nada serius. "Kita lagi di jalan, jangan sebut-sebut yang begituan." Bima hanya cengengesan, tapi rona wajahnya tampak sedikit tegang. Teman-temannya pun mulai merasakan kegelisahan yang sama, namun mereka mencoba mengalihkannya dengan obrolan lain. Namun, bisu sesaat itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Pak Herman yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum tipis sambil bergumam, "Anak muda memang suka sembarangan." Tapi tiba-tiba, perhatiannya teralihkan oleh perasaan aneh. Ia melihat sesuatu bergerak cepat di pinggir jalan, seperti sosok hitam yang melintas sekilas. Ia mengedipkan mata dan fokus lagi ke jalan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan pepohonan. Budiah mencoba mencairkan suasana dengan kembali melontarkan candaan khasnya, dan rombongan perlahan kembali tertawa. Namun, tawa itu kini terasa sedikit dipaksakan, dan ada ketegangan yang tidak terucap. Denny, yang duduk di dekat jendela, tiba-tiba merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Ia melihat keluar kaca dan mendapati kegelapan yang begitu pekat, seolah malam itu lebih kelam dari biasanya. Sementara bis terus melaju, beberapa orang mulai tertidur, meskipun tidak benar-benar merasa nyaman. Hawa dingin mulai menusuk, dan embun tipis tampak mengaburkan pandangan dari kaca depan. Pak Herman menyalakan lampu jarak jauh untuk memastikan jalan tetap terlihat jelas. Di kejauhan, terlihat rambu peringatan, "Hati-hati, tanjakan curam." Pak Arif berdiri sejenak dan berbicara dengan suara lantang, "Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum melewati tanjakan ini. Semoga perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan." Semua penumpang dengan cepat mengamini, mengatupkan tangan dan berdoa dalam hati masing-masing. Meskipun mereka tidak mengatakannya, semua tahu bahwa tanjakan Emen bukanlah tempat biasa. Bis mulai menanjak perlahan, suasana mendadak hening. Suara mesin meraung lebih keras, dan roda terasa bekerja ekstra keras melawan gravitasi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar lolongan anjing liar yang menggema di tengah keheningan malam. Denny kembali merasakan firasat buruk dan mencoba memotret suasana luar,
namun hasil fotonya hanya menampilkan kegelapan pekat dengan sedikit siluet pepohonan. Tanpa disadari, di sudut gelap jendela, ada bayangan samar yang tampak seperti seseorang berdiri, namun saat diperhatikan lebih dekat, bayangan itu menghilang. Denny menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. Ia yakin, mungkin hanya matanya yang lelah atau pikirannya saja yang berlebihan. Namun, bis terus melaju, mendaki tanjakan dengan susah payah. Dan di titik itu, tidak ada yang tahu bahwa perjalanan yang tadinya penuh canda ini akan berubah menjadi malam penuh teror yang tak terlupakan. Suasana malam semakin mencekam seiring bis pariwisata itu mulai merayap menapaki tanjakan Emen. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11:15 malam. Kegelapan di luar begitu pekat, hanya diterangi sorot lampu depan bis yang memantul lemah pada aspal basah. Kabut tipis mulai muncul, perlahan mengaburkan pandangan. Rasanya seperti melintasi sebuah jalan yang terputus dari dunia luar, terisolasi dalam kesunyian yang dingin. Pak Herman memperlambat laju bisnya. Tanjakan Emen terkenal dengan kelokannya yang curam dan tikungannya yang berbahaya. Meskipun ia sudah berulang kali melewati jalur ini, tetap saja ada perasaan tidak nyaman yang merayapi dadanya. Malam ini terasa lebih kelam dari biasanya. Suara mesin bis yang menderu berat menjadi satu-satunya penanda bahwa mereka masih bergerak, berusaha menembus jalan yang seolah tak berujung. "Pak, kalau lewat sini harus kasih salam dulu," celetuk Andi, salah satu pemuda yang duduk di belakang. Suaranya terdengar sedikit gemetar, meskipun ia mencoba menyembunyikannya dengan nada bercanda. "SSSST. Jangan sembarangan bicara, Endik," sergah Pak Arif yang duduk di depan, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Ia memang dikenal sebagai orang yang agak percaya dengan hal-hal mistis. Di sini katanya banyak penunggu yang gak suka diganggu. Ucapan Pak Arif membuat beberapa penumpang langsung terdiam. Beberapa dari mereka mencuri pandang keluar jendela, mengamati kegelapan yang terasa begitu mencekam. Denny merapatkan jaketnya, mencoba mengusir hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Entah mengapa, suasana bis yang tadinya penuh canda dan tawa kini berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar gumaman kecil dari Budiah yang mencoba menghibur beberapa anak yang mulai gelisah. Tiba-tiba, Denny merasa ada yang aneh. Udara di dalam bis mendadak terasa begitu dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat namun dapat dirasakan keberadaannya. Sensasi tak nyaman itu semakin kuat ketika ia melihat sesuatu dari jendela bis. Sesaat, pandangannya tertuju pada pinggir jalan. Sosok bayangan hitam terlihat berdiri diam di sisi aspal yang sempit. Denny mengerjapkan matanya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat hanyalah ilusi kabut malam. Tapi tidak. Sosok itu jelas terlihat, berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Matanya mencoba memperhatikan lebih jelas. Tampak samar, tubuh kurus seorang pria tua dengan wajah yang tertutup oleh bayangan. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh, seolah hangus sebagian. Denny memalingkan pandangannya dengan cepat, mencoba mengabaikan pemandangan itu. Namun, rasa takut sudah terlanjur menyebar di seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan tangannya terasa sedikit gemetar. Ia tidak berani menoleh keluar lagi. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memberitahu penumpang lain, tapi lidahnya seakan keluh. Di depan, Pak Herman tetap mengemudi dengan tatapan serius. Namun, kerutan di dahinya mengungkapkan bahwa ia pun merasa ada yang tidak beres. Matanya terfokus pada jalanan yang terus menanjak, tapi pandangannya beberapa kali mencuri ke kaca spion, memperhatikan bayangan kabin bis yang tidak sepenuhnya kosong. Suara gitar yang sebelumnya dimainkan Pak Arif kini terdiam, digantikan dengan suara helaan napas orang-orang yang mulai merasakan ketegangan. Bis terus merangkak di tengah jalan yang semakin terasa menyempit. Udara malam yang lembab membuat kaca jendela mulai mengembun, mengaburkan pandangan mereka keluar. "Pak Herman, jalan pelan-pelan aja ya," ucap Budiah dengan nada ragu, meskipun ia sendiri tahu bahwa Pak Herman sudah melajukan bisnya dengan kecepatan yang amat lambat. "Tenang aja, Bu. Bapak sudah biasa lewat sini. Cuma ya, jalannya agak licin, mungkin karena embu malam," jawab Pak Herman.
Tapi suara itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Bis melintasi salah satu tikungan tajam, dan pada saat itulah terdengar suara ketukan pelan dari luar. Seperti ada yang mengetuk-ngetuk pintu bis dengan nada yang teratur. Tok tok tok. Suara itu mengalun dengan ritme yang aneh. "Dengar nggak?" tanya Andi sambil melirik ke arah temannya yang duduk di sebelah. Mukanya tampak pucat. "Dengar, dari mana ya suaranya?" sahut rekannya dengan nada tercekik. Pak Herman menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba memastikan suara tersebut bukan dari kendaraan lain. Tapi jalanan kosong. Hanya mereka yang melaju di tengah malam kelam itu. Dengan sedikit ragu, ia menguatkan genggaman tangannya pada setir. Tapi suara ketukan itu terus berulang. Kini lebih cepat. Tok tok tok. Tok tok tok. Seperti ada yang ingin masuk ke dalam bis. Di kursinya, Denny menutup matanya rapat-rapat. Ia berharap semuanya hanyalah imajinasi belaka. Namun, firasat buruk itu semakin menguat. Di dalam hatinya, ia mulai mengucapkan doa berulang kali, berharap perjalanan ini segera berlalu tanpa gangguan. Namun, malam masih panjang. Dan tanjakan Emen belum selesai mereka lewati. Bis terus merayap naik dengan perlahan, mencoba menaklukkan tanjakan yang semakin curam. Pak Herman berkonsentrasi penuh pada kemudi, kedua tangannya menggenggam setir dengan erat, sementara kakinya bergantian menginjak pedal gas dan rem. Suara mesin menderu berat, mengisi keheningan yang terasa semakin menekan. Di dalam bis, suasana kembali sunyi. Tawa dan canda yang tadi mengisi perjalanan seperti lenyap di telan gelap malam. Beberapa penumpang sudah terlelap, sementara sebagian lainnya duduk terdiam, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Beberapa orang menggenggam tasbih, rosario, atau benda-benda lain yang mereka anggap bisa memberikan perlindungan. Denny masih terjaga. Matanya tertuju keluar jendela, mengamati deretan pepohonan yang tampak samar di balik kabut tebal. Udara dingin merayap masuk melalui celah kecil di dekat jendela yang sedikit terbuka. Ia menarik napas panjang, mencoba menghalau perasaan tidak nyaman yang menguasainya. Namun, apa yang dilihatnya tadi terus menghantui pikirannya. Sosok hitam itu. Apakah tadi benar-benar ada? Atau hanya imajinasinya saja? Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponselnya. Dengan gugup, ia membuka aplikasi kamera dan mengarahkannya keluar jendela. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol untuk mengambil foto. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa meyakinkannya bahwa semua ini hanyalah permainan pikirannya. Klik! 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 Beberapa kali ia mengambil gambar, namun hasilnya hanya kegelapan dengan kilatan cahaya yang tidak jelas. Denny mendesah frustrasi. Namun, ketika ia hendak memasukkan ponselnya kembali ke saku, matanya tertegun melihat salah satu foto. Di sana, samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Sosok itu tampak jelas, berdiri dengan kepala menunduk dan tangan terkulai di sisi tubuhnya. Sekujur tubuhnya tampak seperti tertutup oleh kegelapan yang lebih pekat daripada malam itu sendiri. "Apaan ini?" gumam Denny dengan suara tercekat. Tenggorokannya mendadak kering. Ia ingin memperlihatkan foto itu kepada penumpang lain, tapi tubuhnya mendadak kaku. Ada perasaan takut yang tidak dapat ia jelaskan. Perasaan bahwa jika ia membicarakan apa yang dilihatnya, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tiba-tiba, bis bergerak sedikit tak terkendali. Pak Herman mengerutkan kening, kedua tangannya mencengkeram setir lebih kuat. Jalur di depan semakin curam, dan jalan yang licin akibat embun membuat roda bis sesekali tergelincir. Di belakang, Andi yang tadi mencoba mengalihkan suasana dengan bercanda kini terlihat pucat. Ia menatap ke arah jendela dengan pandangan kosong. Temannya, Reza, menyadari keanehan itu. "Lo kenapa, Di?" bisik Reza sambil mengguncang bahu Andi. Namun Andi hanya menggeleng pelan. Gak apa-apa. Gue cuma ngerasa gak enak aja." Reza mengangguk dengan ragu. Tapi, ia bisa merasakan perubahan pada temannya itu.
Wajah Andi tampak lebih pucat daripada biasanya. Matanya memandang lurus ke depan, tapi jelas ada sesuatu yang mengganggunya. Sementara itu, Budiah mulai merasakan suasana yang tidak menyenangkan. Ia mencoba mengajak penumpang lain berbicara, tapi hanya sedikit yang merespons. Mereka yang terjaga tampak terlalu sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Suara ketukan yang tadi terdengar mulai terulang lagi. Kali ini lebih pelan, namun lebih jelas. Tok, tok, tok. Suara itu seperti berasal dari bagian luar bis, mengikutinya seiring laju kendaraan yang merangkap perlahan. Pak Herman mulai gelisah. Dengan suara yang sedikit serak, ia berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong, mohon jangan ribut dulu, ya. Jalanan di depan ini cukup berbahaya. Jadi, harap tenang." Meskipun suaranya terdengar tegar, Pak Herman tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Ada sesuatu yang salah malam ini. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan namun begitu nyata dirasakannya. Denny menunduk, menatap ponselnya lagi. Foto tadi masih terpampang di layar. Jantungnya berdegup semakin cepat. Mungkinkah ia hanya berhalusinasi? Atau ada sesuatu di luar sana yang benar-benar mengikuti mereka? Di tengah kebisuan yang menyesakan, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari bagian belakang bis. "Astaga! Ada yang ikutin kita!" Teriakan itu membuat semua penumpang terkejut. Beberapa anak kecil yang sebelumnya tertidur pun terbangun dengan wajah bingung dan ketakutan. Pak Herman menolehkan kepalanya sekilas, tapi ia segera mengalihkan pandangannya ke jalan, tidak ingin kehilangan kendali. "Tenang. Semuanya tenang. Jangan panik," seru Pak Herman dengan nada keras, mencoba menguasai keadaan. Namun, kekacauan sudah terlanjur terjadi. Beberapa penumpang saling bertanya dengan nada penuh ketakutan. Pandangan mereka mengarah ke jendela, berharap tidak melihat sesuatu yang menakutkan. Di kursinya, Denny mencoba menenangkan diri. Namun, tatapan matanya sesekali tertuju ke layar ponselnya. Sosok hitam di foto itu seakan menatapnya dengan sorot mata tak terlihat, memancarkan ancaman yang tak terucap. Dan ketukan itu, kenapa suaranya semakin mendekat? Bis terus bergerak di atas tanjakan yang tak berujung. Udara malam terasa semakin dingin, menciptakan embun tipis di kaca jendela yang mengaburkan pandangan keluar. Di dalam bis, suasana mencekam mulai menguasai para penumpang. Teriakan histeris yang muncul tiba-tiba tadi bukanlah hal yang mudah dilupakan. "Pak Herman, tolong berhenti sebentar. Kita harus lihat ada apa di luar," seru Pak Arif, suaranya terdengar tegang namun mencoba terdengar tenang. "Berhenti di sini? Pak Arif, ini masih tanjakan. Berhenti di tempat begini justru bahaya," balas Pak Herman dengan nada tegas, meski ada kekhawatiran yang jelas tergambar di wajahnya. "Lalu kita harus bagaimana, Pak?" Tukas Budiah yang duduk di barisan tengah, wajahnya pucat sambil merangkul seorang anak kecil yang mulai menangis ketakutan. "Anak-anak jadi takut begini. Apa nggak sebaiknya kita istirahat sebentar sampai suasana tenang?" Pak Herman menghela napas panjang. Ia tahu bahwa berhenti di tengah tanjakan adalah tindakan yang berisiko. Tapi, ketegangan di dalam bis mulai membuatnya kehilangan fokus. Tanpa mengurangi kecepatan, ia mencoba menenangkan para penumpang. "Bapak Ibu sekalian, tolong tenang dulu. Kita masih di jalan menanjak, kalau berhenti mendadak nanti bis malah tergelincir. Saya janji akan mencari tempat yang aman untuk berhenti. Sementara itu, mohon tetap tenang dan jangan lakukan hal yang membahayakan," ucap Pak Herman dengan suara bergetar. Namun, rasa takut yang sudah terlanjur menyebar di antara penumpang tidak mudah untuk diredakan. Beberapa dari mereka mulai bergumam dengan suara rendah, mengucapkan doa-doa dengan khusyuk. Suara bisikan dan tangisan kecil menyatu dalam kekacauan yang tak terucapkan. Denny masih duduk terpaku di kursinya. Ponselnya terus tergenggam erat di tangan, seolah menjadi satu-satunya benda yang dapat membuatnya merasa sedikit lebih aman. Matanya tak henti-hentinya memandangi foto bayangan hitam yang tadi ia ambil. Setiap kali ia mencoba menutup layar, ada dorongan kuat untuk melihatnya lagi.
kalian denger nggak? Suara Andi tiba-tiba terdengar dari kursi belakang. Wajahnya semakin pucat, sorot matanya terlihat ketakutan. Dengar apa, Di? Tanya Reza dengan suara pelan, yang sama ketakutannya. Itu, suara perempuan nangis. Pelan banget, tapi jelas. Kayak dari luar bis. Beberapa orang langsung memandang keluar jendela, berusaha mengabaikan apa yang baru saja diucapkan Andi. Namun, justru kata-kata itu yang semakin mempertebal ketakutan mereka. Denny tak tahan lagi, ia menolehkan kepalanya dengan perlahan ke jendela di sebelahnya. Pandangannya terhalang oleh kabut yang terus menebal, tapi ia merasa ada sesuatu di balik gelap itu, sesuatu yang memperhatikannya dengan intens. Udah, Di. Jangan sembarangan ngomong, sergah Pak Arif dengan suara berat. Jangan bikin suasana makin kacau. Tapi Pak, saya beneran dengar barusan suara itu semakin jelas, sahut Andi dengan nada tercekik. Pak Herman yang mendengar perdebatan itu mencoba tetap fokus. Matanya menatap lurus ke jalan, namun pikirannya mulai bercabang. Ketukan misterius yang tadi ia dengar kini berganti menjadi suara-suara aneh. Terkadang, ia mendengar bunyi langkah-langkah kecil yang seolah mengikuti laju bis. Di lain waktu, ia merasa ada seseorang yang berdiri di tepi jalan, mengawasi dari kejauhan. Sementara itu, Denny mencoba mencari sinyal di ponselnya, berharap bisa menghubungi seseorang di luar. Namun, layar ponselnya hanya menunjukkan tanda, no signal. Rasa putus asa mulai menyergapnya. Ia menggigit bibirnya dengan gelisah, tangannya gemetar saat menggulirkan layar ponselnya. Ketika ia membuka kembali foto yang tadi diambilnya, matanya melebar. Ada sesuatu yang berubah. Sosok hitam yang tadi tampak berdiri jauh di tengah jalan kini tampak lebih dekat. Jauh lebih dekat. Seperti bergerak ke arah bis dengan perlahan tapi pasti. Ini gak mungkin, bisik Denny dengan suara parau. Jantungnya berdetak semakin kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menunjukkan foto itu kepada Reza yang duduk di seberangnya. Reza, lo lihat ini deh. Namun sebelum Reza sempat merespons, bis tiba-tiba berguncang hebat. Seolah sesuatu menabrak sisi kendaraan dengan keras. Suara benturan itu diiringi oleh jeritan panik para penumpang. Pak Herman. Ada apa itu? Teriak Budiah dengan wajah ketakutan. Pak Herman tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke jalan dengan tatapan kosong. Seluruh tubuhnya menegang, dan tangan yang memegang setir bergetar hebat. Pak! Pak Herman, panggil Pak Arif dengan cemas. Tapi Pak Herman hanya terdiam. Pandangannya mengarah ke cermin spion dalam yang tergantung di atas dashboard. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang kusut berdiri di lorong bis, menatapnya dengan tatapan kosong. Wajah wanita itu terlihat pucat, seakan-akan seluruh warna telah diambil dari dirinya. Dan senyum mengerikan menghiasi bibirnya. Bis melaju semakin lambat, sementara ketukan misterius yang tadi terdengar mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti seseorang yang menggeruskan kuku-kukunya pada pintu bis dengan penuh amarah. Dan malam itu, teror yang mereka rasakan baru saja dimulai. Pak Herman masih terpaku menatap cermin spion dalam. Bayangan wanita berambut panjang itu seakan menatapnya kembali dengan tatapan yang kosong namun penuh ancaman. Tubuhnya seperti membeku, tak mampu bergerak, sementara di belakangnya, para penumpang mulai menyadari ada yang salah dengan sopir mereka. Pak Herman. Awas jalan, teriak Pak Arif tiba-tiba. Pak Herman tersentak dari keterkejutannya. Tangannya bergetar hebat saat ia menggenggam kembali setir. Bis sempat sedikit oleng ke kanan, tapi dengan sisa-sisa kesadarannya, Pak Herman berhasil mengendalikan kendaraan dan mengarahkannya kembali ke jalur yang benar. Namun, napasnya memburu tak beraturan. Pak tadi ada, kata Pak Herman dengan suara tergagap, tapi ia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan. Ia tahu bahwa tak semua orang perlu mendengar apa yang baru saja dilihatnya. Di bagian tengah bis, Budia mencoba menenangkan anak-anak yang mulai menangis tanpa henti.
Beberapa dari mereka bahkan menjerit memanggil ibunya, sementara orang dewasa pun mulai menunjukkan wajah panik. Tak ada yang bisa menutupi rasa takut yang telah menguasai mereka semua. "Pak Herman, tolong cari tempat untuk berhenti. Biar sebentar aja, yang penting kita semua bisa tenang dulu," kata Budiah dengan suara bergetar. Pak Herman hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pandangannya terus terfokus ke depan, mencoba menembus kegelapan dan kabut yang semakin tebal. Jalur di depan tampak seperti lorong tak berujung yang mengarah ke jurang ketakutan yang lebih dalam. Denny yang duduk di samping jendela masih belum bisa mengalihkan pandangannya dari ponselnya. Foto yang ia ambil tadi kini menjadi mimpi buruk nyata. Sosok hitam itu bukan hanya semakin dekat, tapi kini terlihat seperti menempel di kaca jendela bis. Seolah mengikuti mereka dari luar, bergerak dengan langkah menyeramkan meskipun bis terus melaju. "Reza, lihat ini, lihat nih foto yang gue ambil," kata Denny dengan suara parau. Reza menatap layar ponsel Denny. Ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Ini beneran, Den? Kok bisa makin dekat?" "Gue nggak tahu. Tapi rasanya kayak ada sesuatu yang ngikutin kita." Seolah menjawab ucapan Denny, suara ketukan pelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih keras, dan lebih teratur. Suaranya seperti berasal dari setiap sisi bis. Dari pintu depan, dari jendela-jendela, dari lantai bis yang bergemuruh oleh getaran mesin. Para penumpang mulai menjerit ketakutan. Beberapa orang berdiri dari kursinya, mencoba mencari tahu asal suara itu. "Tutup tirainya. Tutup semua jendelanya," teriak seseorang dari barisan belakang. Beberapa orang segera menarik tirai-tirai jendela, menutup pandangan keluar yang mencekam. Namun, suara ketukan itu tidak berhenti. Malah, kini terdengar seperti sesuatu yang menggaruk-garuk dengan kasar. Pak Herman merasa pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya terasa semakin berat memegang setir. Tapi ia tahu, berhenti sekarang adalah keputusan yang bodoh. Jalanan licin, gelap, dan ia sama sekali tidak yakin apakah mereka masih berada di jalur yang benar. "Pak, jangan berhenti. Terusin aja sampai ketemu tempat aman." Pak Arif memperingatkan, meskipun suaranya sendiri bergetar oleh ketakutan. Namun, bis tiba-tiba terguncang keras, seolah ada sesuatu yang menabrak bagian belakang dengan kekuatan yang tidak wajar. Jeritan terdengar semakin riuh, menggema di sepanjang lorong bis. "Pak Herman, ada apa lagi? Kenapa bis ini kayak mau terguling?" teriak seorang ibu dengan histeris. Pak Herman tidak menjawab. Tatapannya sekali lagi terarah ke cermin spion. Dan di sana, dia melihat sesuatu yang membuat nyalinya hampir luruh. Wanita itu masih ada. Kali ini, ia tidak hanya berdiri di lorong. Wanita itu bergerak perlahan, mendekat ke kursi penumpang dengan langkah kaku namun mengancam. Rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian besar wajahnya, namun sepasang mata gelap itu terlihat jelas. Sorotnya tajam, penuh amarah dan kesedihan. Pak Herman berusaha mengalihkan pandangannya dari cermin, tapi kehadiran wanita itu terasa begitu nyata. Seakan setiap helaan napasnya dapat mendengar suara lirih yang mendesir di telinganya. "Berhenti. Jangan lanjutkan," bisikan itu terngiang, nyaris tak terdengar namun menembus hingga ke dalam jiwanya. Ketakutan yang dirasakan Pak Herman kini mencapai puncaknya. Ia menekan pedal gas lebih dalam, berharap bisa segera meninggalkan tempat ini. Tapi jalanan yang menanjak membuat bis semakin lambat. Suara mesin yang menderu seperti mengaduk-aduk ketegangan yang sudah melingkupi setiap sudut bis. Di kursinya, Denny menunduk, menutup telinga dengan kedua tangannya. Suara ketukan dan goresan semakin keras, membuatnya merasa gila. Reza mencoba mengajaknya bicara, tapi Denny tak lagi mendengar apapun kecuali suara mengerikan yang terus mengganggu mereka. Pak Herman menelan ludah dengan susah payah. Tatapannya kembali lurus ke depan, berharap jalur ini segera mencapai ujungnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah mengawasi mereka. Sesuatu yang tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah.
Pak Herman menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin bis meraung seperti binatang terluka, berusaha keras menaklukkan tanjakan yang kini terasa lebih curam dan mencekam. Namun, sekeras apapun ia mencoba mempercepat laju bis, rasanya kendaraan itu tetap merayap lambat. Di belakang, suasana semakin kacau. Beberapa penumpang mulai menangis dan berteriak histeris. Anak-anak yang seharusnya tertidur lelap kini menggigil ketakutan, memeluk orang tua mereka dengan mata terpejam seakan berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ketukan yang tadi terdengar samar kini menjadi lebih keras dan lebih jelas. Tok 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 tok. Suara itu seperti berasal dari segala arah, mengelilingi bis tanpa ampun. Pak Arif, ini gimana? Kita nggak mungkin terus begini, teriak Budiah dengan suara melengking. Pak Arif yang biasanya tenang kini tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat sandaran kursi seolah-olah itu adalah satu-satunya pegangan di tengah kekacauan ini. Saya nggak tahu, Bu. Tapi kita harus tenang. Kalau kita semua panik, situasi ini hanya akan semakin buruk, jawab Pak Arif dengan suara bergetar. Namun, ia tahu ucapannya terdengar hampa. Rasa takut sudah menguasai setiap orang di dalam bis ini. Denny menatap layar ponselnya lagi. Foto itu kini memperlihatkan sesuatu yang lebih jelas. Sosok hitam yang tadi hanya tampak samar kini memiliki bentuk yang lebih nyata. Seperti seorang wanita berbalut kain gelap dengan wajah yang tak sepenuhnya terlihat. Tapi ada sesuatu yang mengerikan dalam sorot matanya. Tatapan yang penuh kebencian dan keputusasaan. Reza, lo lihat ini nggak? Lo lihat kan? Bisik Denny dengan suara parau. Reza mengangguk tanpa suara, pandangannya terpaku pada foto itu. Tangan Reza bergetar saat ia menyentuh lengan Denny. Ini kayak bukan manusia, Den. Gue takut, Den. Beneran takut. Denny menelan ludah, berusaha menahan diri agar tidak ikut panik. Tapi hatinya terus berdebar kencang, hampir menyakitkan. Di depan, Pak Herman terus memaksa bis untuk menanjak. Kabut semakin tebal, menelan pandangan seolah-olah mereka tengah mengemudi di dunia yang berbeda. Dunia yang hanya diisi oleh mereka, bis tua ini, dan sesuatu yang mengikutinya dengan kejam. Pak Herman kembali melirik cermin spion dalam. Wanita itu masih ada di sana. Kini, ia lebih dekat. Jauh lebih dekat. Wanita itu berdiri di antara barisan kursi. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan menggantung seperti tirai hitam yang basah. Tatapan kosongnya tertuju langsung ke Pak Herman, seakan menembus cermin dan menghantam batinnya. Jangan lihat ke cermin. Jangan lihat ke cermin, gumam Pak Herman dengan putus asa, namun matanya tak dapat berpaling dari sosok itu. Tiba-tiba, sesuatu menghantam sisi bis dengan keras. Boom! 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 Suaranya begitu menggelegar, seperti seseorang mencoba menendang dinding bis dari luar dengan kekuatan luar biasa. Bis kembali terguncang. Beberapa penumpang yang tidak memegang sandaran kursi terjatuh ke lantai, disertai jeritan panik yang semakin menggema. Pak Herman! Berhenti! Tolong berhenti! Teriak seorang pria dari barisan belakang. Namun Pak Herman menggelengkan kepalanya. Kalau saya berhenti sekarang, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan, teriaknya. Bis terus melaju dengan terseok-seok. Namun entah mengapa, ketukan dan suara hantaman itu tidak berhenti. Malah semakin keras dan brutal. Denny menutup matanya, mencoba mengabaikan semua suara itu. Namun, meski telinganya ia tutup rapat-rapat, suara ketukan itu terus menggema di dalam kepalanya. Seperti suara jeritan yang tak pernah bisa diredam. Reza yang duduk di sebelahnya tampak mulai kehilangan kendali. Tangannya menutup mulutnya, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Den, gue nggak kuat, Den. Gue nggak kuat. Denny ingin menghibur temannya, tapi ia sendiri sudah terlalu takut untuk mengucapkan apapun. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu tirai jendela yang sudah tertutup rapat tersibak dengan sendirinya.
Angin dingin menyusup masuk, membawa serta aroma tanah basah yang mengerikan. Beberapa penumpang yang melihatnya mulai berteriak histeris. "Siapa yang buka jendela?" teriak Budiah dengan suara melengking. Bukan gue. Itu kebuka sendiri," balas seorang pemuda yang duduk dekat jendela, suaranya nyaris putus. Pak Herman mulai kehilangan kendali. Tangannya semakin berat menggenggam setir, dan pandangannya mulai mengabur. Cermin spion yang ia tatap kini memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Wanita itu sudah berada tepat di belakang kursinya, berdiri dengan tangan terulur seolah-olah ingin meraihnya. Pak Herman menjerit, lalu tanpa sadar menginjak pedal rem dengan keras. Bis terguncang hebat, membuat beberapa penumpang terlempar dari kursinya. Jeritan ketakutan memenuhi udara. Semua orang berusaha mencari pegangan, tapi kekacauan itu terlalu cepat terjadi. Bis berhenti mendadak di tengah jalan, mesin menderu pelan lalu terhenti sama sekali. Pak Herman terdiam. Tangannya masih mencengkeram setir, tapi tatapannya kosong. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Sementara itu, di dalam bis yang kini terperangkap dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya, ketukan misterius itu kembali terdengar. Tok tok tok. Namun kali ini, ketukan itu berasal dari dalam bis. Bis berhenti total di tengah tanjakan, terperangkap dalam keheningan mencekam yang hanya dipecahkan oleh isak tangis dan napas tertahan para penumpang. Mesin bis sudah mati, tak ada lagi deru yang bisa mengusir suara-suara aneh yang sejak tadi mengikuti mereka. Denny berusaha meredakan detak jantungnya yang seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Tangannya masih menggenggam erat ponsel, tapi layar itu kini hanya memantulkan wajahnya yang ketakutan. Tidak ada lagi sosok hitam. Tidak ada lagi bayangan mengerikan. Hanya dirinya sendiri yang terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Reza di sebelahnya terisak, suaranya pelan namun jelas menggambarkan kepanikan yang luar biasa. "Den, kita nggak bakal selamat dari sini, ya?" "Jangan ngomong gitu, Zah. Pasti ada cara." "Pasti," kata Denny, meskipun suaranya sendiri terdengar tak meyakinkan. Pak Herman masih membisu di depan. Matanya kosong menatap ke depan, seakan terperangkap dalam dunia lain. Tubuhnya kaku, dan napasnya berat seperti orang yang baru saja dikejar sesuatu yang tidak terlihat. "Pak! Pak Herman? Pak, kita harus lanjut. Jangan berhenti di sini terlalu lama," seru Pak Arif sambil berjalan tertatih menuju kursi pengemudi. Namun, Pak Herman tak bereaksi. Tangannya masih memegang setir dengan erat, sementara tubuhnya tak bergerak sama sekali. Hanya matanya yang terus menatap cermin spion dengan ketakutan yang tak terlukiskan. "Pak Arif." "Bapak kenapa?" tanya Budiah dengan suara gemetar, menghampiri pria parubaya itu yang juga terlihat tak kalah ketakutan. Pak Arif menelan ludah. Pak Herman, dia kayak nggak sadar. Tatapannya kosong. Kayak orang yang udah nggak ada jiwanya. Kata-kata itu membuat seluruh penumpang yang mendengarnya menggigil ketakutan. Beberapa dari mereka mulai berdoa dengan suara terbata-bata, berharap bisa melindungi diri dari apapun yang sedang mengintai mereka. Jadi kita sekarang gimana? Bisnya nggak bisa jalan, kan? Tanya seorang pemuda dengan nada putus asa. Coba kita semua tenang dulu. Mungkin Pak Herman hanya terlalu panik, sahut Pak Arif, meskipun ia tahu ucapannya sama sekali tidak meyakinkan. Namun ketenangan yang diharapkan tidak pernah datang. Sebab, di tengah keheningan itu, suara yang lebih mengerikan mulai terdengar. Bisikan lirih yang seakan berdesir di telinga setiap orang. Pergi dari sini." Suara itu begitu pelan namun jelas, seperti berasal dari udara yang dingin dan lembab. Suara seorang wanita dengan nada penuh kesedihan dan amarah. "Ada yang dengar suara itu?" bisik Reza dengan gemetar. Denny mengangguk pelan. Ia juga mendengarnya. Bisikan itu seolah menempel di telinganya, menggetarkan seluruh tubuhnya dengan ketakutan yang tak terdefinisikan. "Budiah, denger nggak?" tanya seorang ibu yang memeluk erat anaknya, matanya terbelalak ketakutan. "Dengar?
Dengar banget. Astagfirullah, Budia menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Bisikan itu semakin intens. Kali ini bukan hanya satu suara, melainkan seperti puluhan suara yang bergabung menjadi satu. Kata-kata yang sama terus diucapkan, berulang kali dengan nada memohon sekaligus mengancam. Pergi, pergi, jangan teruskan. Suara-suara itu datang dari segala arah. Dari jendela, dari kursi yang kosong, dari lantai bis yang terasa dingin. Bahkan, terasa seperti suara itu keluar dari tubuh mereka sendiri. Pak Arif mencoba mengguncang tubuh Pak Herman. Pak, sadarlah. Kita harus pergi dari sini. Bisnya harus segera dinyalakan lagi. Tapi Pak Herman tetap terdiam. Hanya suara napasnya yang berat dan matanya yang membelalak, masih memandang cermin spion yang seharusnya sudah ia hindari sejak tadi. Ketika Pak Arif mencoba meraih kunci kontak dan memutarnya, mesin bis menggerung sebentar tapi tak menyala. Ia mencoba lagi dan lagi, namun hasilnya tetap sama. Kenapa nggak nyala, Pak? Teriak Budiah panik. Saya nggak tahu. Sepertinya mesin bisnya mati total, balas Pak Arif dengan putus asa. Denny mendengar setiap detik yang berlalu terasa seperti penyiksaan. Bisikan itu kini bukan lagi sekadar suara samar. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya dengan lembut namun dingin. Seperti jari-jari tipis yang menyusup di antara kulit dan tulangnya. Reza, lo dengar suara itu juga, kan? Tanya Denny dengan suara tercekik. Iya, gue denger, Dan. Dan gue nggak suka ini. Kita harus keluar dari bis ini. Reza hampir menjerit, matanya mulai mencari-cari jalan keluar meskipun ia tahu mereka terjebak di tengah jalan yang penuh misteri. Keluar kemana? Kita nggak tahu tempat ini. Malah bisa lebih bahaya kalau kita jalan kaki, balas Denny. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu bis yang terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyelinap masuk, membawa aroma busuk yang menyengat. Pak Arif yang berdiri paling dekat dengan pintu terperangah. Siapa yang buka pintunya? Namun sebelum siapapun sempat menjawab, sesuatu yang jauh lebih mengerikan mulai terjadi. Dari balik pintu yang terbuka itu, terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dan mengancam. Suara itu mendekat. Dan kali ini, bisikan yang tadi hanya terdengar samar kini berubah menjadi teriakan nyaring. Pergi. Jeritan itu menggema dalam bis, membuat semua orang terdiam dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Suara jeritan itu begitu keras dan menusuk telinga. Beberapa penumpang menjerit histeris, sementara yang lain hanya bisa membeku dalam ketakutan. Pak Arif yang berada di dekat pintu terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi seperti seseorang yang baru saja melihat kematian datang menjemput. Angin dingin terus masuk dari pintu yang terbuka lebar. Bau busuk yang menguar dari luar begitu menyengat, memaksa semua orang untuk menutupi hidung mereka. Namun, bukan hanya bau busuk yang mengganggu mereka. Ada sesuatu yang lebih mengerikan yang perlahan merambat masuk. Langkah kaki itu semakin jelas. Ini bukan hanya terdengar, tapi terasa. Getaran halus merambat di lantai bis, seperti gemuruh yang merayap dari bawah tanah. Pak Arif mencoba mengumpulkan keberaniannya. Pak Herman, tolong nyalakan bisnya lagi. Kalau kita berhenti di sini, kita semua bakal celaka, serunya sambil mengguncang tubuh Pak Herman. Namun, Pak Herman masih belum bergeming. Matanya yang kosong terus menatap lurus ke depan, seolah-olah jiwanya telah terperangkap di dalam cermin spion yang kini tampak menghitam, seperti diliputi oleh bayangan gelap. Pak Arif, tutup pintunya, teriak Budiah, suaranya parau di antara ketakutannya. Tutup gimana, Bu? Pintu itu kebuka sendiri, dan sekarang kayak nggak bisa ditutup, balas Pak Arif dengan putus asa. Tangannya mencoba menarik tuas pintu, tapi pintu itu tak bergerak sedikit pun. Di dalam bis yang kini terperangkap dalam kegelapan malam, ketakutan semakin menjadi-jadi. Denny menggenggam tangan Reza dengan erat, berharap bisa menemukan kekuatan di tengah situasi yang mengerikan ini. Dan, lo lihat itu nggak? Bisik Reza,
matanya terpaku ke arah pintu depan. Denny mengangkat wajahnya perlahan, dan apa yang ia lihat hampir membuatnya tak bisa bernapas. Sosok wanita yang sebelumnya hanya terlihat samar di cermin spion kini berdiri tepat di depan pintu bis. Wajahnya mengerikan, pucat dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. Rambutnya yang panjang dan kusut berkibar pelan seolah tersapu angin yang tak terlihat. Ya Tuhan! Itu dia, Reza, bisik Denny. Suaranya begitu pelan namun penuh ketakutan. Beberapa penumpang mulai merapal doa dengan suara yang bergetar. Namun, doa-doa itu seolah tak memiliki kekuatan apapun. Suara bisikan masih terus mengelilingi mereka, seperti ribuan jiwa yang terperangkap dalam penderitaan abadi. Pak Herman, tolong lakukan sesuatu, teriak Pak Arif sekali lagi, namun kali ini ia sudah hampir menyerah. Namun sesuatu terjadi. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Pak Herman menggerakkan tangannya perlahan. Matanya mulai berkedip, dan sorot ketakutan yang tadi menguasainya sedikit demi sedikit menghilang. Pak Arif, bantu saya. Kita harus pergi dari sini, bisik Pak Herman dengan suara parau. Pak Arif yang masih terkejut segera mengangguk. Iya, Pak. Mari kita coba lagi. Dengan tangan gemetar, Pak Herman memutar kunci kontak. Mesin bis menggerum pelan, seperti enggan untuk menyala. Tapi kali ini, entah karena keberanian yang baru ditemukan atau dorongan putus asa, mesin itu akhirnya hidup. Ya, mesin nyala. Ayo, Pak. Jalan sekarang, seru Pak Arif dengan penuh harap. Pak Herman menginjak pedal gas, dan bis perlahan bergerak meninggalkan tempat terkutuk itu. Namun, harapan mereka tak bertahan lama. Saat bis mulai melaju, suara langkah kaki itu tidak menghilang. Malah semakin cepat. Wanita itu, atau apapun yang mengikuti mereka, kini bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Seolah-olah ia melayang di udara, membuntuti bis dengan tatapan tajam dan penuh dendam. Ayo, Pak! Cepat! Jangan berhenti! Pak Arif menjerit tanpa henti. Namun kecepatan bis yang semakin meningkat tak mampu mengusir sosok mengerikan itu. Dari balik jendela, Denny melihat sosok wanita itu melayang mengikuti mereka. Wajahnya semakin jelas dan mengerikan. Pak Arif, jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang, seru Budiah yang mulai menangis ketakutan. Pak Herman tak menghiraukan peringatan itu. Dengan tangan yang masih gemetar, ia terus mengemudikan bis menuruni jalanan curam. Kegelapan terasa lebih pekat, dan jalanan seakan-akan terus berputar tanpa akhir. Namun tiba-tiba, terdengar jeritan dari barisan belakang. Suara itu begitu nyaring, menyayat telinga siapapun yang mendengarnya. Ada yang tarik kaki gue. Tolong! Tolong! Teriak seorang wanita dengan suara yang hampir tak terdengar di tengah jeritannya. Denny dan Reza menoleh dengan panik. Wanita yang tadi berteriak kini tergeletak di lantai bis, tangannya mencakar-cakar kursi terdekat seakan-akan berusaha menghindari sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah. Tolongin dia! Cepat! Teriak Reza kepada siapapun yang mendengarnya. Pak Arif segera berlari ke arah wanita itu dan menarik tubuhnya dengan sekuat tenaga. Tapi entah kenapa, kekuatan yang menarik wanita itu jauh lebih besar daripada tenaga manusia biasa. Budiah, bantuin saya, seru Pak Arif yang mulai kehabisan tenaga. Namun sebelum Budiah atau siapapun dapat bergerak, wanita itu menjerit lagi. Kali ini lebih keras, lebih histeris. Dan kemudian, dia menghilang. Terseret ke bawah dengan cara yang tak seorang pun bisa mengerti. Hanya menyisakan suara isak tangis dan ketakutan yang menguasai seluruh bis. Pak Arif terduduk lemas di lantai, terengah-engah. Denny dan Reza saling pandang, menyadari bahwa apapun yang mengikuti mereka, tidak akan berhenti sampai mereka semua menjadi korban. Den, kita nggak bakal selamat kalau terus di sini, bisik Reza, suaranya nyaris tak terdengar. Denny hanya mengangguk. Matanya penuh air mata. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Reza mungkin benar.
Kekacauan telah mencapai puncaknya. Semua penumpang terperangkap dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Beberapa dari mereka terus berdoa, berharap keajaiban datang dan mengakhiri mimpi buruk ini. Namun, harapan itu semakin pudar seiring dengan langkah-langkah misterius yang terus terdengar di luar bis, membuntuti mereka dengan kesunyian mengancam. Pak Herman mengemudikan bis dengan tangan yang masih gemetar. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menunjukkan tekad untuk melarikan diri dari teror yang tak terlihat. Pak Arif duduk di sampingnya, terengah-engah dan masih terkejut setelah kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Pak Herman, apapun yang terjadi, jangan berhenti. Tolong, terus jalan, ucap Pak Arif dengan suara putus asa. Pak Herman hanya mengangguk. Kakinya menekan pedal gas lebih dalam, memaksa bis melaju secepat mungkin di jalanan sempit dan menanjak yang semakin terasa tak berujung. Di kursi belakang, Denny dan Reza masih terdiam, saling menggenggam tangan. Keduanya tahu bahwa ketakutan itu bukan hanya ilusi. Wanita itu, atau apapun dirinya, benar-benar menginginkan sesuatu dari mereka. Den, kita harus keluar dari bis ini. Kalau terus di sini, kita bakal mati semua, bisik Reza, matanya penuh air mata. Keluar kemana, Zah? Jalanan ini entah di mana, dan kita bahkan gak tahu mau lari ke arah mana, jawab Denny dengan suara yang pecah. Namun sebelum Reza sempat menjawab, Pak Arif tiba-tiba berteriak dari depan. Tolong! Ada yang pegang kaki saya. Mata Denny membelalak melihat Pak Arif yang terjatuh ke lantai bis, tubuhnya terseret ke belakang dengan paksa. Tangannya mencengkeram erat tepian kursi, mencoba bertahan dari kekuatan tak kasat mata yang menyeretnya ke arah pintu yang masih terbuka. Pak Arif, teriak Pak Herman, tapi ia tak bisa meninggalkan kemudi. Jika ia mencoba menyelamatkan Pak Arif, mereka semua mungkin akan jatuh ke jurang atau terjebak di tempat ini selamanya. Pak Arif menjerit, tubuhnya terus terseret perlahan. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Namun di tengah ketakutannya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat, keberanian. Pak Herman, terus jalan. Jangan berhenti, teriak Pak Arif, meskipun tubuhnya terus tertarik menuju pintu yang terbuka. Pak Arif, tahan. Gue bakal bantu. Denny bangkit dari kursinya dan berlari menuju Pak Arif. Namun, sebelum ia sampai, Pak Arif menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan sekaligus keteguhan. Jangan, Den. Jangan ada yang mendekat. Kalian harus selamat, teriak Pak Arif dengan suara yang penuh kepastian. Denny terhenti. Tubuhnya membeku di tempat. Ia melihat bagaimana Pak Arif berusaha melawan kekuatan yang menyeretnya. Namun, perlawanannya sia-sia. Tubuhnya terus terseret, centi demi centi, hingga hanya tinggal beberapa inci dari pintu yang terbuka lebar. Dan kemudian, ia melakukannya. Dengan sisa tenaganya, Pak Arif menarik sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah kalung kecil dengan bandul berbentuk ayat suci yang tergantung pada rantai perak. Ia mencengkeramnya erat, lalu melemparkannya ke arah Denny. Ambil ini. Ini bisa melindungi kalian. Pergilah, teriak Pak Arif sebelum tubuhnya benar-benar terseret keluar dari bis dan menghilang dalam kegelapan. Jeritan Pak Arif terdengar menggema di tengah malam yang kelam, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Denny jatuh terduduk di lantai, menggenggam kalung yang diberikan Pak Arif. Tangannya gemetar, matanya tak bisa berhenti menatap pintu yang kini tertutup perlahan dengan sendirinya. Dia udah nggak ada, Den, bisik Reza yang juga terisak. Pak Arif. Dia ngorbanin dirinya buat kita. Denny tidak menjawab. Mulutnya terasa terlalu kering untuk mengucapkan apapun. Yang ia tahu hanya satu hal, pengorbanan Pak Arif tidak boleh sia-sia. Ia menggenggam kalung itu lebih erat dan memejamkan mata. Pak Herman. Terus jalan. Jangan berhenti sampai kita keluar dari sini. Pak Herman mengangguk tanpa berkata-kata. Matanya dipenuhi air mata, tapi tangannya tetap kokoh memegang kemudi. Entah dari mana ia mendapatkan keberanian itu,
tapi ia tahu bahwa ia harus melarikan diri. Namun, ketakutan belum benar-benar berakhir. Sosok wanita itu masih terlihat di luar jendela, mengikuti bis yang melaju dengan kecepatan tak terkendali. Tatapannya semakin tajam, wajahnya semakin jelas terlihat. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. "Den, kalung itu, lo pikir itu bakal beneran nolong kita?" tanya Reza, suaranya penuh harap dan keraguan. "Nggak tahu, Za. Tapi ini satu-satunya harapan kita. Kalau nggak ada Pak Arif, kita semua pasti udah jadi korban," jawab Denny dengan suara bergetar. Bis terus melaju di tengah jalanan yang semakin gelap. Udara dingin menyusup ke dalam, dan suara bisikan yang tadinya terdengar samar kini semakin keras. Namun, ada sesuatu yang berubah. Kalung yang digenggam Denny mulai terasa hangat, seperti memberikan perlindungan yang mereka harapkan. Tapi apakah itu cukup untuk menyelamatkan mereka dari teror yang masih membuntuti di belakang? Bis terus melaju di tengah gelapnya malam. Udara dingin yang menusuk ini terasa seperti pisau tajam yang menyayat kulit. Namun, lebih mengerikan dari itu adalah kenyataan bahwa sosok wanita mengerikan itu masih mengikuti mereka, meskipun bis telah dipacu dengan kecepatan penuh. Pak Herman mengemudi seperti orang kesetanan. Mata tuanya tak lagi memedulikan kelokan tajam atau jalanan yang menurun terjal. Ia tahu bahwa satu-satunya pilihan adalah terus maju. Berhenti berarti kematian. Di kursi belakang, Denny masih menggenggam kalung yang diberikan Pak Arif. Ia tidak tahu apakah benda ini benar-benar memiliki kekuatan yang bisa melindungi mereka, tapi kehangatan aneh yang ia rasakan memberikan sedikit harapan. "Den, lo masih pegang kalung itu, kan?" tanya Reza dengan suara yang tercekik oleh ketakutannya. "Iya. Tapi gue nggak tahu harus gimana." Ini cuma kalung biasa, Za," jawab Denny dengan suara bergetar. "Biasa apanya? Lo nggak lihat tadi?" Pak Arif kayak tahu sesuatu tentang tempat ini. Mungkin dia pernah ngalamin hal kayak gini sebelumnya. Tapi dia udah nggak ada. Kata-kata itu membuat suasana di dalam bis semakin mencekam. Nama Pak Arif menjadi simbol dari pengorbanan yang sia-sia, dan mereka semua merasa seakan-akan sedang menuju jurang tanpa jalan keluar. "Pak Herman, kita udah jauh dari tempat itu, kan?" teriak Budiah yang kini duduk sambil memeluk lututnya. Pak Herman tidak menjawab. Pandangannya terus lurus ke depan, tapi ada sesuatu yang ganjil dari ekspresinya. Mata tuanya kini penuh dengan ketakutan, tapi juga keputusasaan yang semakin besar. "Pak Herman," panggil Denny lebih keras. Kita cuma muter-muter. Jalan ini nggak ada ujungnya." Suara Pak Herman pecah oleh tangis. "Sejak tadi kita cuma dibawa balik lagi ke tempat yang sama." Kita balik lagi?" Reza bertanya dengan ketakutan yang tak tertahankan. Denny melihat keluar jendela. Jalan yang mereka lewati memang seakan tidak pernah berubah. Gelap, menanjak, dan berliku-liku. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di kejauhan, terlihat sosok-sosok berdiri di pinggir jalan. Bayangan hitam dengan mata kosong yang menatap mereka. Tidak hanya satu, tapi banyak. Puluhan. Ratusan. Mereka berdiri diam, menatap bis yang melaju dengan tatapan haus yang tidak pernah terpuaskan. "Pak Herman, apapun yang terjadi, jangan berhenti. Jangan pernah berhenti," seru Denny sambil mencengkeram sandaran kursinya dengan keras. Namun bis yang melaju semakin cepat tak memberikan mereka keselamatan. Tiba-tiba mesin bis menggerung aneh, dan kemudian mati seketika. Roda-roda yang berputar cepat perlahan berhenti, dan bis terhenti di tengah kegelapan yang pekat. Pak Herman memutar kunci kontak berulang kali. Tak ada yang terjadi. Mesin bis benar-benar mati. "Kenapa? Kenapa berhenti lagi, Pak Herman?" "Jangan diam aja," teriak Budiah yang sudah hampir kehilangan akal. Saya nggak bisa." "Mesinnya nggak mau nyala," jawab Pak Herman dengan suara bergetar. "Den, kalau kita diam di sini,
Mereka bakal datang, bisik Reza. Matanya melirik keluar jendela dengan ketakutan yang begitu nyata. Denny tahu bahwa Reza benar. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Langkah-langkah mereka terdengar di antara deru napas para penumpang yang kini semakin panik. Namun, di tengah rasa putus asa itu, Denny merasakan sesuatu. Kalung di tangannya semakin terasa hangat. Lebih panas dari sebelumnya, seakan-akan memberikan peringatan atau kekuatan. Tanpa berpikir panjang, Denny bangkit dan mendekati Pak Herman. "Pak, buka pintunya." "Apa? Kau gila? Kalau pintunya dibuka, mereka bakal masuk," seru Pak Herman. "Percaya sama saya. Tolong buka pintunya." Pak Herman menatap Denny dengan bingung, tapi melihat tekad yang tergambar di wajah pemuda itu, ia tak punya pilihan lain. Tangannya yang gemetar menarik tuas, dan pintu bis terbuka dengan suara mendecit. Angin dingin segera menyelinap masuk, membawa aroma busuk yang lebih menyengat dari sebelumnya. Namun, Denny tak gentar. Ia mengangkat kalung itu tinggi-tinggi, menatap keluar dengan seluruh keberaniannya yang tersisa. "Kalau kalian mau kami, hadapi aku. Tapi aku nggak akan biarkan kalian menyentuh yang lain," teriak Denny dengan suara lantang. Suara bisikan di luar bis mendadak berhenti. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengusir mereka. "Den, lo apa-apaan sih?" seru Reza dari belakang. "Gue juga nggak tahu, Za. Tapi kalung ini, sepertinya ini yang bisa ngusir mereka." Sosok-sosok bayangan di luar mulai menghilang satu persatu. Wajah-wajah kosong yang mengerikan itu memudar seiring dengan cahaya yang kini terpancar dari kalung di tangan Denny. Pak Herman, yang menyadari keadaan mulai mereda, mencoba menyalakan mesin bis lagi. Kali ini, mesin itu hidup dengan sempurna. Suara deru mesin yang menyala terasa seperti keajaiban. "Pak Herman, cepat jalan sekarang," teriak Denny. Tanpa menunggu lebih lama, bis kembali melaju. Jalanan yang tadi terasa buntu kini mulai terlihat jelas. Lampu-lampu jalan mulai tampak dari kejauhan, memberikan harapan bahwa mereka telah keluar dari teror yang menghantui mereka. Namun, bahkan setelah mereka mencapai jalan utama, dan suasana menjadi lebih terang, Denny masih merasakan dinginnya kalung yang ia genggam. Sesuatu memberitahunya bahwa mimpi buruk itu belum sepenuhnya berakhir. Tanjakan Emen telah melepaskan mereka malam itu. Tapi bisikan mengerikan itu, mungkin masih terus mengintai di kegelapan, menunggu waktu untuk kembali menghantui.